Yang lebih penting adalah sarana. Jian Wushuang menggosok dagunya, melihat betapa gugupnya mereka semua, seolah-olah mereka terlibat dalam semacam perjuangan. Terutama Yunhai Guardian, bakatnya rata-rata. Saat ini, dia sedang berjuang, apakah akan bermain bodoh, atau menyetujui Jian Wushuang secara langsung. Jika dia berpura-pura bodoh, dia tidak yakin Jian Wushuang akan melakukan apapun pada mereka. Janji Jian Wushuang, dia yakin bahwa Jian Wushuang akan membantunya mengorbankan hidupnya, dan kemudian dia akan menjadi Raja Tao yang menentang surga di seluruh dunia kuno, bahkan jika dia bertemu dengan seorang kaisar, dia dapat mematahkan pergelangan tangannya. Tapi dia masih ragu-ragu, karena melibatkan terlalu banyak, siapa yang ingin memotong masa depan mereka. Tetapi Jian Wushuang berkata pada saat ini, saya memanggil Anda ke sini kali ini, hanya untuk menemukan keabadian sejati biasa yang tidak memiliki harapan untuk berkultivasi dan ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Saya dapat membantunya berhasil mengorbankan hidupnya. Dia akan mengikuti saya di masa depan dan membantu saya dengan hal-hal. Mendengar kata-katanya, semua orang menghela nafas lega. Sepertinya Master Pavilion tidak ingin memaksa kita, jadi tidak apa-apa. Jadi mari kita rekomendasikan pilihan pribadi. Semua orang berpikir dalam hati mereka. Itu juga sedang dibahas. Pavilion Master, aku punya seseorang untuk dipilih. Itu adalah yang pertama berbicara lagi. Jian Wushuang berkata dengan tenang, katakan. Sungai Darah. Penjaga Yunhai menjawab, kamu tahu Master Pavilion, orang ini tidak memiliki harapan untuk dipromosikan, bahkan jika dia menjadi Raja Tao, itu akan menjadi seperti itu. Jika dia bisa menjadi Raja Tao top, itu akan terjadi tidak banyak membantu pemilik pavilion. Biarkan saja dia mengorbankan dirinya untuk menjadi boneka perak, ini juga hadiah untuknya. Chu Xiong yang pendiam juga mengikuti dan berkata, Suhe memang baik, dia memiliki hati yang baik, dan kekuatannya tidak lemah, dia cukup kompeten. Oke, kalau begitu biarkan dia datang. Jian Wushuang melambaikan tangannya, semua orang sangat gembira, dan dengan cepat mengirimkan suara itu ke Patriark Suhe. Orang ini bahkan tidak tahu bahwa dia telah berkultivasi dengan baik dan masa depannya telah ditentukan oleh semua orang. Ketika dia datang, dia juga linglung. Chu Xiong yang memberitahunya masalah ini. Ketika leluhur Suhe mendengar bahwa ada hal yang begitu baik, dia langsung setuju. Dia tahu berapa banyak yang dimilikinya. Ini hanyalah mimpinya untuk bisa menjadi Taois melawan surga tanpa usaha apapun. Segera berlutut ke Jian Wushuang dan bersumpah setia kepada Jian Wushuang selama sisa hidupnya. Jian Wushuang tidak terkejut, menekan tangannya, dan berkata, saya akan membantu Anda menjadi seorang Taois terlebih dahulu, dan berbicara tentang hambatan asal Anda. Petik 2. Petik 2. Suhe mengatakan semua hambatannya dalam satu tarikan napas. Faktanya, dia sangat dekat untuk menjadi Raja Tao, tetapi dia terjebak di suatu tempat dan tidak dapat menerobos. Pencerahan di sini mungkin lebih cepat, tetapi butuh 100.000 tahun untuk sepenuhnya menerobos. Setelah menerobos, target selanjutnya adalah di Jun yang terlalu jauh untuk dia perkirakan. Bahkan jika dipromosikan menjadi Raja Tao teratas, mungkin butuh jutaan tahun. Ini lebih lama dari kelahiran dunia kuno. Tidak mungkin, bakatnya tidak cukup, asalnya sudah diperbaiki. Tidak ada gunanya siapa yang datang. Itu hanya direnovasi lusa. Ketika Jian Wushuang mendengar kata-kata itu, aliran cahaya keluar dari antara alisnya. Itu adalah kekuatan pikirannya, dan cahaya mengalir ke tubuh Patriark Suhe. Berubah menjadi sosok ilusinya sendiri, dan mulai menunjuk Patriark. Sungai Darah, mengandalkan bimbingannya untuk berevolusi, hanya butuh 1 hari untuk membantu Patriark Suhe menjadi seorang Taois. Pada saat yang sama, ia juga mempercepat aliran waktu. Tempat ini jauh di dalam asal mula alam semesta, dengan mengandalkan menara 9 penjara dapat mempercepat aliran di sini. Dunia luar hanyalah sesaat, dan leluhur Suhe langsung memenuhi sumber aslinya dan menjadi Raja Tao. Terima kasih, Master Pavilion, atas bimbingan Anda. Patriark Suhe berlutut dan berterima kasih padanya dengan penuh semangat. Penjaga Yunhai dan yang lainnya juga terkejut saat mengetahui bahwa Patriark Suhe telah menjadi seorang Taois, dan mereka terkejut di dalam hati bahwa Jian Wushuang dapat dengan cepat membantu Patriark Suhe menjadi seorang Taois. Ini terlalu menakutkan. Jika Jian Wushuang mau, dia dapat merekrut makhluk abadi sejati yang tak terhitung jumlahnya dan membantu mereka menjadi penguasa Dao, yang akan menjadi kekuatan terkuat di seluruh dunia kuno.
Ini lebih gila daripada tanah suci atau pengadilan kuno manapun. Pada saat yang sama, mereka juga menebak seberapa kuat Jian Wushuang. Itu harus di tingkat kaisar, dan itu adalah seorang kaisar yang lebih kuat dari Dewa Suci, tetapi untuk beberapa alasan, alam telah jatuh sekarang. Pada saat ini, mereka membantu Jian Wushuang menyelesaikan penyebab besar pemulihan. Di masa depan, mereka akan menjadi Menteri Naga. Untuk sementara, mereka semua membuat keputusan, yaitu melayani Jian Wushuang sampai lawan kembali ke keadaan semula. Jian Wushuang melambaikan tangannya, dan berkata dengan tenang, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Pertama berikan aku semua harta di tubuhmu, hal ini akan mempengaruhi upacara pengorbanan. Ya, Patriark Suehe menyerahkan semua yang ada padanya kepada Jian Wushuang tanpa ragu-ragu. Secara alami, dia tidak menyukai harta kecil ini di tubuh Patriark Suehe, terutama untuk dilihat orang lain. Sekarang aku akan membantumu mati untuk menjadi boneka perak. Setelah Jian Wushuang selesai berbicara, dia dengan sengaja memurnikan harta karun tadi, lalu mengeluarkan setetes air perak, dan menjatuhkannya ke dahi Patriark Suehe. Hanya dalam sekejap, seluruh tubuh Patriark Suehe menjadi perak. Ah, tanda seru. Petik 2. Aura yang kuat memenuhi asal-usul leluhur Suehe, dan dalam sekejap asalnya dipenuhi dengan darah perak, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi perak dari dalam keluar. Bahkan matanya berwarna perak. Pada saat yang sama, kekuatan abadinya benar-benar hilang, digantikan oleh kekuatan suci. Kekuatan ilahi mulai meledak dari 10 kali. 1 napas, 100 kali kekuatan ilahi. 2 napas, 1000 kali kekuatan ilahi. 3 nafas, 10.000 kali kekuatan suci. Pada saat yang sama mencapai puncak. Hah! Patriark Suehe menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan luar biasa di tubuhnya. Meskipun dia tidak memiliki akar, dia dapat menyerap semua jenis harta untuk memulihkan kekuatan ilahinya. Sebenarnya tidak terlalu buruk, seorang beku seperti sumur hidup, tetapi setelah mengorbankan nyawanya, itu menjadi sumur mati. Kebenarannya sesederhana itu, tapi itu sulit dilakukan. Setelah melambaikan tinjunya, leluhur Suehe merasakan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah berterima kasih kepada Jian Wushuang, dia melirik penjaga Yunhai dan yang lainnya. Dia memperkirakan bahwa dia memancarkan 10.000 kali kekuatan suci, yang mengejutkan semua orang. Saya bisa mendapatkan kesempatan seperti ini kali ini, terima kasih atas rekomendasi semua orang, Suehe terima kasih banyak. Patriark Suehe tampaknya menempatkan posturnya sangat rendah, tetapi ketika dia berbicara, dia jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Pelindung Yunhai dan yang lainnya tidak lagi berani memandang rendah Patriark Suehe. Kakak Suehe, kamu telah mengumpulkan banyak uang, dan tentu saja kamu harus berterima kasih kepada Master Pavilion atas hadiahnya. Penjaga Qifeng berkata dengan sopan. Chu Xiong memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Awalnya dia memandang rendah Suehe, tetapi dalam sekejap mata Suehe melampaui dia. Meskipun saya memiliki sedikit harapan untuk melampaui pihak lain. Tapi itu butuh waktu lama, lama sekali. Hehe, tentu saja aku tahu bahwa itu dianugerahkan oleh Master Pavilion, jadi aku akan buru-buru melayani Master Pavilion di depan semua orang. Setelah leluhur Suehe selesai bersikap sopan, nadanya menjadi semakin kaku. Melihat orang-orang ini bertarung secara terbuka dan diam-diam, Jian Wushuang tersenyum dari lubuk hatinya, inilah hasil yang dia inginkan. Upacara pengorbanan sungai darah belum selesai, jadi jangan terlalu senang. Jian Wushuang berpura-pura tegas. Mendengar ini, Suehe sedikit terkejut di dalam hatinya, dan berkata, ya, Master Pavilion. Meskipun dia tidak mengerti, dia tetap menundukkan kepalanya dengan hormat dan berdiri di samping. Jian Wushuang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menjelaskan, boneka perak hanyalah ritual pengorbanan yang paling lemah. Saya masih memiliki ritual pengorbanan yang lebih kuat yang belum saya gunakan. Sekarang saya akan mengorbankan diri saya untuk kedua kalinya. Pengorbanan untuk kedua kalinya, Patriark Suehe mengangkat kepalanya dan melebarkan matanya. Hal yang sama berlaku untuk sisanya. Mereka tidak menyangka akan ada pengorbanan jenis kedua. Kekuatan macam apa itu? Boneka perak memiliki 10.000 kali kekuatan suci. Lebih jauh lagi, bisakah itu langsung menjadi kekuatan tempur kaisar? Semua orang tidak percaya, bahkan Patriark Suehe. Tapi dia adalah orang yang paling bersemangat, dan dia bisa menjadi lebih kuat, tentunya semakin kuat semakin baik untuknya. 3 boneka di belakang Jian Wushuang juga menunjukkan keterkejutan.
Mereka tahu bahwa Tuan saat ini mungkin bisa mengorbankan boneka emas itu. Apakah kamu siap? Jian Wushuang mengangkat tangannya dan bertanya. Patriark Suehe berkata dengan hormat, siap. Suaranya jatuh begitu saja. Jian Wushuang telah bergerak, dan seluruh orang itu langsung berubah menjadi dewa para dewa. Kekuatan seluruh tubuh dipadatkan sedikit, dan dikombinasikan dengan darah suci perak, setetes darah emas terkondensasi. Ini juga mengejutkan aura Jian Wushuang dan menjatuhkan banyak kekuatan. Tapi darah dewa emas menetes ke Patriark Suehe. Karena teologi berasal dari Jian Wushuang, begitu dia menjadi boneka emas, Patriark Suehe secara tidak sadar akan memiliki rasa identifikasi dengannya. Perasaan ini bukan kebaikan juga bukan karena kekuatannya, namun karena pengakuan dari perbudakan Jian Wushuang. Akan mengenali Jian Wushuang sebagai master. Semuanya didasarkan pada kepentingan Jian Wushuang. Bahkan jika mereka dikirim untuk mati, sama sekali tidak ada bedanya. Warna perak dari seluruh tubuh Patriark Suehe berubah menjadi emas, seperti perasaan barusan. Hanya saja kekuatan suci saat ini telah ditingkatkan sepenuhnya sebanyak 40.000 kali. Sekarang kekuatan sucinya 50.000 kali lebih kuat. Telah melampaui Kaisar. 50.000 kali kekuatan ilahi dari orang yang sangat kuat sudah sangat baik. Pada saat ini, Patriark Suehe mengepalkan tinjunya, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan paksaan yang kuat keluar dari matanya. Tekanan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Tentu saja, kecuali Jian Wushuang. Pelindung Yunhai dan yang lainnya memandang Patriark Suehe sekarang, dan mereka telah berubah dari diperlakukan sama menjadi hormat. Karena Patriark Suehe terlalu memperkuat mereka. Suehe, rasakan kekuatanmu saat ini dengan baik. 50.000 kali kekuatan ilahi tidak mudah dikendalikan. Jian Wushuang tidak lupa mengingatkan. Faktanya, itu untuk didengarkan orang lain. Tapi orang lain sudah lama ketakutan. Pada saat yang sama, tempat penyesalannya berwarna biru, dan matanya mendung. Jika dia dirangsang oleh nafas yang kuat, dia mungkin beruntung. Menyesali, aku menyesalinya, mengapa bukan aku yang dikorbankan? Selama aku mengucapkan sepatah kata pun, sekarang aku memiliki 50.000 kali kekuatan para dewa. Apakah masih terlambat? Pada saat ini, usus pelindung Yunhai dan yang lainnya menyesalinya sebelum Jian Wushuang menanyakan pendapat mereka. Selama dia melangkah maju, dia akan menjadi boneka emas sekarang. Terutama Chu Xiong, dia sangat menyesalinya. Bakatnya dianggap yang terkuat di antara orang banyak, tetapi peluang menjadi seorang kaisar juga sangat kecil. Bahkan jika dia berkultivasi sampai batas Hedao, apakah Hedao benar-benar sesederhana itu? Bahkan jika Dao berhasil, seberapa kuat itu? Kaisar tingkat pertama memiliki 5.000 kali kekuatan ilahi, tetapi sebagian besar kaisar dapat menjadi kaisar dengan kekuatan tempur tingkat kedua berdasarkan peningkatan teknik misteri mata dewa. Karena dunia ini memiliki teknik mata mistik, yang jauh lebih kuat daripada penguasa Tao Kuil Qishan. Kaisar tingkat kedua memiliki 10.000 kali kekuatan ilahi. Setingkat dengan Dao Jun Nitian, banyak kaisar di istana kuno memiliki kekuatan ini. Lalu ada kaisar tingkat ketiga, kaisar tingkat ketiga puncak, dengan mengandalkan teknik mata mistik, dapat meledak hingga 20.000 kekuatan suci. Kaisar dari peringkat keempat hingga kelima memiliki 30.000 kali kekuatan suci. Seorang kaisar tingkat 6 dengan 40.000 kekuatan ilahi. Puncak mutlak, 50.000 kali kekuatan suci. Tetapi puncak absolut 50.000 kali kekuatan ilahi hanyalah fondasi di dunia ini. Seperti Yiluan itu, yang telah berlatih putaran ketiga teknik rahasia mata mistik, dan kekuatan ilahinya diperkirakan dapat meledak hingga 80.000 kali, dengan mudah sebanding dengan alam kesengsaraan. Bahkan jika cultivator es ras manusia tidak sekuat cultivator es ras mata dewa, mereka masih dapat mengerahkan 60.000 hingga 70.000 kekuatan suci. 50.000 kali kekuatan ilahi dari boneka emas bukanlah yang teratas di antara puncak, tetapi menghancurkan semua kaisar dengan mudah. Patriark Suehe tumbuh dari abadi sejati menjadi petarung yang sangat kuat. Butuh waktu kurang dari secangkir teh. Dari ketidakjelasan menjadi kekaguman oleh semua orang. Ketika leluhur Suehe memandang penjaga Yunhai dan yang lainnya lagi, ada lebih banyak penghinaan di matanya. Jian Wushuang sangat puas dengan ini. Efek yang dia inginkan telah tiba. Nyatanya, kali ini bukan hanya untuk harta itu, tapi untuk mengorbankan semuanya. Saat waktunya tiba, saatnya pergi ke tempat rahasia yang disebutkan Yiluan dan mencari pesawat luar angkasa. Saya juga butuh bantuan.
Anda tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Suehe, bersiaplah di sini, dan ikuti aku mulai sekarang. Patriark Suehe dengan hormat berkata, iya. Baiklah, mari kita lakukan ini dulu. Kamu bisa bertanya pada makhluk abadi lainnya. Jika kamu ingin mengorbankan hidupmu, kamu bisa memberitahuku. Ada lebih banyak tempat sekarang. Jika ada lebih banyak orang di masa depan, mungkin tidak ada lagi. Jian Wushuang tersenyum dan mengingatkan pada saat yang sama, ngomong-ngomong, Yun Hai, jangan santai, karena kamu telah memilih jalur kultivasi, kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi, jangan mengecewakanku, jadilah seorang kaisar sesegera mungkin, dan bantu saya melakukan sesuatu, manfaatnya tidak terbatas. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Pelindung, Yun Hai tidak tahan lagi, dan bahkan berguling dan merangkak ke kaki Jian Wushuang, memohon, Guru Paviliun, saya bersedia mengorbankan hidup saya, dan saya berharap Guru Paviliun akan terpenuhi. Paviliun Master, saya tidak ingin bekerja keras lagi. Guardian Qifeng juga berlari. Melihat ini, Chu Xiong dan dua pelindung lainnya berhenti memegangnya, dan berlutut untuk meminta pengorbanan. Jian Wushuang sangat puas melihat semua orang hancur. Sudahkah kamu memikirkannya? Pikirkan lagi, jangan ragu. Semua orang mengangguk. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan semua harta di tubuhnya. Menunggu Jian Wushuang disempurnakan, lalu menggunakan darah dewa untuk mengorbankan mereka menjadi boneka. Karena kamu tidak mau bekerja keras, maka aku akan membantumu. Jian Wushuang mengeluarkan 5 tetes darah perak dan meneteskannya ke dahi semua orang. Dalam sekejap, 5 orang berhasil mengorbankan nyawanya. Darah dewa emas membutuhkan kekuatanku untuk mengembun, jangan khawatir. Aku akan membantumu mengorbankan hidupmu dengan darah emas dalam beberapa hari. Setelah Jian Wushuang selesai berbicara, dewa itu sudah pergi. Hanya avatar yang tersisa. Setelah berterima kasih kepada semua orang lagi, mereka juga tampak sedikit cemas. Bagaimanapun, Patriark Suehe telah menjadi boneka emas. 50.000 kali kekuatan suci. Dunia luar, rumah lelang. Saat ini, semua harta karun tahap pertama telah difoto. Jiu Chen juga meminta Huang Yuer untuk mengambil semua harta yang dia berikan kepada Kaisar Duobao, dan mereka akan dilelang satu persatu nanti. Tentu saja, setelah dijual, itu akan dibagikan kepada Kaisar Duobao. Tetapi karena Huang Yuer, biaya penanganan langsung dibebaskan. Setelah Jian Wushuang kembali ke jati dirinya, Huang Yuer baru saja kembali. Rekan Taois Yuer, aku perlu merepotkanmu. Jian Wushuang tersenyum sedikit, mengeluarkan biji sesawi dan menyerahkannya. Di dalamnya ada segala macam harta berharga. Semua titik sampah langsung disempurnakan menjadi kristal abadi olehnya. Melihat ini, Huang Yuer menghela nafas, lain kali, kamu akan memberikannya kepadaku sekaligus. Tapi dia masih sangat terkejut dengan harta karun Jian Wushuang dan lainnya. Ketika saya membawa harta dalam biji sesawi kepada Brother Duobao, saya memberitahu dia bahwa harta itu bernilai 200 miliar kristal abadi. Sekarang biji sesawi lagi diberikan, dan ada beberapa harta puncak di dalamnya. Pada saat yang sama, ada beberapa harta langka yang sangat berharga. Setelah Huang Yuer setuju, dia pergi lagi. Kamu ambil semua ini. Jian Wushuang menoleh dan menyerahkan biji sesawi kepada Jiu Chen, yang berisi 20 miliar kristal abadi. Jiu Chen menelan, dan berkata dengan goyah, Jian Wushuang, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kali ini, tapi tolong yakinlah, ketika saya perlu menggunakan saya di masa depan, saya tidak akan pernah mengatakan apapun kepada Jiu Chen. Sama-sama, aneh kalau Brother Wushuang menyukai kekuatanmu. Siang yang masih terlihat acuh tak acuh. Tetapi kali ini Jian Wushuang menepuk pundaknya dan berkata, Saudara Siang Yang, saya benar-benar akan meminta Anda untuk membantu saya kali ini. Tetapi saya harus menunggu sampai Anda menjadi master tertinggi, atau bahkan master alam semesta. Mata Siang yang menjadi serius, dan dia mengangguk. Lelang tahap kedua akan dimulai tepat waktu. Huang Yuer juga kembali ke tempat duduknya. Persaingan harta karun pada tahap ini sangat sengit. Jian Wushuang dan yang lainnya tidak terburu-buru untuk menawar. Mereka semua menunggu harta karun tentang Hedao. Lot ke-19, mata air spiritual harmoni, adalah harta langka dari kehampaan yang kacau. 1 tetes mata air spiritual dapat mencerahkan orang, 2 tetes dapat membuat orang tercerahkan, dan 3 tetes dapat memahami harmoni.
Setelah Kaisar Duobao selesai berbicara, semua orang yang hadir tersentak. Kali ini, 3 salinan akan dilelang, masing-masing dengan 3 tetes. Rekan Taois dengan 3 harga akhir teratas akan mendapatkan salah satunya. Jika 3 harga teratas dibayar oleh 1 orang, semuanya akan dimenangkan. Harga awal adalah 1 miliar kristal abadi, dan pelelangan dimulai sekarang. Kaisar Duobao baru saja selesai berbicara. Semua penganut Tao di tempat itu menawar pada waktu yang sama. Untungnya, Duobao adalah seorang kaisar, kalau tidak dia tidak akan bisa melihat harganya. Dari awal 1 miliar kristal abadi, hanya dalam 3 napas, itu menembus 10 miliar. 3 kutipan teratas semuanya di atas 18 miliar. Semakin jauh ke belakang, semakin baik suara penawaran. Setelah sebatang dupa habis, hanya tersisa 7 atau 8 penawar. Jian Wushuang mengangguk, dan Jiu Chen juga mulai menawar saat ini. 20 miliar, 20,1 miliar, 20,2 miliar. Jiu Chen mengutip 3 harga dalam satu nafas. Banyak orang di arena juga menoleh. Melihatnya duduk bersama Huang Yuer, dia tahu bahwa latar belakang Jiu Chen tidak biasa. Itu benar-benar membuat takut beberapa orang. Namun, seseorang terus menawar. Dari 20 miliar menjadi 30 miliar langsung. Tapi dia hanya menawarkan 1 harga, dan jelas hanya menginginkan 1 salinan. Jiu Chen terus menawar, masih dengan 3 harga. Pada akhirnya, jumlah ketiga harga tersebut melebihi 100 miliar. Hanya memenangkan 3 mata air spiritual. Orang baik, aku menghabiskan kristal abadi sekaligus. Xiang yang menghela nafas dengan emosi. Jian Wushuang mengerutkan kening. Dia tidak berharap uang itu begitu tidak sabar. Setengah dari harta yang diambil dilelang, dan ada sekitar 150 miliar kristal abadi, yang baru saja dikirim Huang Yuer. Kalau tidak, harta di belakang tidak bisa dibeli. Ada juga setengah dari harta yang hampir 150 miliar. Sebanyak 300 miliar kristal abadi, belum termasuk warisan laut dalam. Ini ditempatkan di tahap ketiga. Tapi harta Hedao pada tahap itu bahkan lebih dari langit. Saya khawatir itu akan menjadi triliunan. Jian Wushuang harus menjual lebih banyak harta. Tapi sekarang, dia bahkan menjual harta Jiu Chen dan Xiang Yang. Mana ada lagi yang bisa dijual? Sepertinya aku harus menjual darahku. Jian Wushuang menggosok alisnya. Jika menjual darah iblis kuno, maka mereka memiliki sebanyak yang mereka inginkan. Tapi darah iblis kuno sangat berguna bagi manusia, tetapi tidak begitu berguna bagi makhluk abadi sejati, dan tingkat Daojun bahkan lebih bisa disingkirkan. Jadi tidak bernilai uang, itu hanya bisa menjual darah Jian Wushuang sendiri. Tapi sekarang dia memadatkan klan mata dewa, dan darah yang dia kental semuanya adalah darah dewa yang diencerkan, yang digunakan untuk pengorbanan. Menjualnya akan sia-sia, jual kekuatan supernaturalmu. Jian Wushuang menutup matanya sedikit. Saya juga mengorbankan diri saya untuk menjadi boneka emas, dengan kekuatan dewa 50.000 kali lipat, yang dapat memadatkan 500 juta kristal dewa. 500 juta kristal ilahi setara dengan 500 miliar kristal abadi. Setelah memadat, tubuh boneka emasnya tidak memiliki kekuatan, tapi untungnya bisa pergi ke alam semesta asal dunia ketiga untuk melahapnya. Tentu saja, hanya dia yang bisa melahapnya, leluhur Suehe tidak bisa. Tapi Jian Wushuang tidak bisa melahap terlalu banyak, ini adalah asal mula alam semesta yang digunakan Brother Guiyan untuk klan. Dia tidak bisa menahan wajahnya bahkan dengan apa yang dia makan dan ambil. Kali ini, untuk membantu Jiu Chen dan Xiang Yang, dia juga melepaskan wajah lamanya. Hampir semua harta Hedao, yang tersisa di tahap kedua diambil oleh mereka. Itu juga menarik banyak perhatian. Tentu saja, uangnya hampir habis. Butuh 600 miliar kristal abadi penuh. Seorang kaisar biasa sangat berharga. Kakak Wushuang, ini hampir cukup. Saya memiliki pengalaman di kehidupan saya sebelumnya, jadi saya hanya butuh bantuan. Xiang Yang juga melihat bahwa Jian Wushuang benar-benar tidak bisa mendapatkan kristal abadi. Jiu Chen juga dengan cepat menghiburnya, saya juga memiliki pengalaman bergabung dengan Tao yang ditinggalkan oleh Tuan Tua, dan saya tidak membutuhkan harta lagi. Melihat keduanya mengatakan itu, Jian Wushuang berkata, ada juga bunga kehidupan, yang merupakan harta utama Dao. Saya ingin membelinya untuk Jiang Ni. Berapa banyak kristal abadi yang tersisa? Yah, aku masih punya 60 miliar di sini. Aku masih punya 800, itu 1400,
ditambah warisan laut dalam, aku seharusnya bisa menerimanya. Jian Wushuang berpikir dalam hatinya. Segera fase ketiga juga dimulai. Tahap ketiga adalah tentang menurunkan harta. Yang pertama adalah harta laut dalam. Ketika harta ini keluar, semua Raja Tao tercengang. Harta ini agak di luar kelas. Bagaimanapun, itu adalah harta karun legendaris. Harga awalnya adalah 100 miliar kristal abadi. Ada harta karun laut dalam, kenapa aku belum mendengar beritanya? Tapi sayangnya terlalu sedikit kristal abadi yang disiapkan kali ini, jadi aku tidak bisa menawar. Mutiara laut dalam, beritahu leluhur keluarga. Banyak Raja Tao mulai mengumpulkan uang. Karena harta laut dalam bisa dianggap sebagai harta keluarga, dan bisa sepenuhnya digunakan sebagai harta keluarga. Karena keturunan bisa dibesarkan, nilai ini bahkan lebih tinggi dari nilai harta karun Tao tersebut. Bahkan ada seorang Dao Lord yang tahu bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menjadi Taois dan putus asa, jadi dia segera menyerah membuat harta Taois dan langsung memilih relik laut dalam. Harga awal adalah 100 miliar, yang dengan cepat dinaikkan menjadi 150 miliar. Melihat harga Fei Sheng, Jian Wushuang merasa lega. Ini jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Segera, harga harta karun laut dalam mencapai angka 200 miliar. Xiang yang berkata dengan penuh semangat, ini sudah cukup, ditambah kristal abadi di tubuh kita, lebih dari 300 miliar, membeli bunga kehidupan itu lebih dari sebuah kesalahan. Jian Wushuang juga mengangguk. Di sisi harta karun laut dalam, ada dua keluarga besar yang memperebutkan itu. Kedua keluarga tersebut adalah keluarga kaisar di istana kuno. Setelah memberitahu leluhur barusan, mereka meminta mereka untuk menjual harta mereka dengan imbalan uang. Selama mereka mengambil manik-manik laut dalam, harta yang dijual akan dibeli kembali oleh keluarga. Dan dapatkan hadiah keluarga. Secara alami, mereka akan melakukan apa saja, dan bahkan mulai meminjam uang. Tidak semua orang mampu membeli harta karun tahap ketiga, dan banyak orang bahkan telah pergi. Lebih mudah bagi kedua belah pihak untuk meminjam uang dari teman di antara orang-orang ini. Pada akhirnya, itu dilelang oleh seorang Taois yang kekar, dan harganya juga mencapai 240 miliar kristal abadi. Setelah warisan laut dalam diserahkan kepada orang itu, Jian Wushuang juga memperoleh 240 miliar kristal abadi. Termasuk sisa asli, total 380 miliar. Ini bisa dianggap sebagai hadiah pertemuan untuk gadis kecil Jiang Ni itu. Jian Wushuang bermain dengan biji sesawi. Menunggu munculnya bunga harmoni. Di tahap ketiga, ada total 10 harta, dan bunga harmoni adalah yang terakhir. Ketiganya menunggu dengan bosan untuk harta terakhir. 1 jam kemudian, di akhir pelelangan ini, harta juga diturunkan, dan bunga Dao dilelang. Harga awalnya adalah 100 miliar kristal abadi. Setelah bunga, welas asih muncul, setiap orang yang akan pergi berbalik. Mereka tidak tahu apa harta karun di pelelangan berikutnya. Hanya Jian Wushuang dan Kaisar Duobao yang tahu. Banyak orang patah hati ketika mendengar ada bunga harmoni. Karena uangnya hilang, tetapi masih ada beberapa orang dengan kekayaan bersih tinggi, dan mereka juga memiliki pandangan jauh ke depan untuk menyiapkan sejumlah besar kristal abadi terlebih dahulu, hanya untuk menekan harta karun. Kali ini, bunga harmoni muncul di atas panggung, dan harganya langsung ditarik menjadi 200 miliar. Tapi sangat sedikit penawar, hanya 3, ketiganya adalah Raja Tao Puncak. Meskipun tidak sekuat kekuatan ilahi 10.000 kali yang Ding Tian, bakatnya tidak buruk. Mereka semua telah mencapai tepi jurang. Dan mereka hanya berlatih satu jenis teknik mata mistik. Ada harapan besar untuk keharmonisan. Jika ada bunga harmoni untuk membantu kiri, ada kemungkinan besar untuk berhasil menjadi seorang kaisar. Dao-nya tidak lemah, begitu dia berhasil bergabung dengan Dao, dia akan menjadi kaisar tingkat kedua. Dan dengan sedikit latihan, dia bisa menjadi kaisar tingkat ketiga. Ditambah dengan latar belakang yang kuat, kekayaan juga cukup untuk mendukung. Melihat harga yang naik, Jian Wushuang mengangkat tangannya dan berkata, 38 miliar. Dia memiliki ekspresi tenang, ini semua kristal abadi miliknya, jika masih ada tawaran, maka dia hanya bisa menjual kesaktiannya. Setelah harga ini dikutip, seluruh tempat itu sunyi. Setelah beberapa saat, Kaisar Duobao siap untuk mulai memanggil nomor tersebut sebelum seseorang terus menawar. 400 miliar, orang yang membuka mulut sepertinya telah menekan semua harta, dan sepertinya hanya ada satu nafas.
Jian Wushuang mengamati kristal abadi di biji sesawi lawan, mengangkat tangannya lagi dan berkata, aku akan memberimu 438 miliar. Setelah mendengar harganya, Taoist Lord menunjukkan keterkejutan di matanya. Karena harga ini hanya 3 miliar kristal abadi lebih banyak darinya. Itu adalah 3 miliar kristal abadi ekstra yang membuatnya kewalahan. Karena saya sudah meminjam kristal abadi, dan jika saya meminjamnya lagi, saya khawatir pihak lain juga akan meminjamnya. Harganya terlalu tinggi. Harta karun Fuzuo yang sesuai dengan Dao hanyalah Fuzuo. Itu tidak secara langsung dapat membuat orang menjadi kaisar. Di antara mereka, ada risiko yang sangat besar, jika gagal, meskipun tidak mati, mungkin akan sia-sia, dan hutang harus dilunasi pada saat itu. Terlalu banyak stres. Penawaran akhirnya dihentikan. Jian Wushuang juga mendapatkan bunga harmoni. Lelang juga diakhiri dengan suara duo Bao Dijun. Kali ini, dia memilih tempat tinggal yang diatur dengan Huang Yuer, karena tidak ada yang terjadi di kuil surga. Saya telah membeli semua harta yang harus dibeli, dan saya juga telah menanyakan berita yang harus ditanyakan dengan jelas. Tidak perlu berkeliaran di sekitar kota juga. Setelah memasuki kuil yang diatur oleh Huang Yuer, dia mulai mempelajari metode rahasia jiwa. Saya ingin meningkatkan kekuatan tempur saya lagi. 50.000 Divine Power saja tidak cukup sekarang. Lagi pula, bawahannya memiliki 50.000 kekuatan suci. Dalam beberapa hari terakhir, selain kultivasinya sendiri, dia juga membantu keempat wali untuk melakukan ritual pengorbanan dan membantu mereka menjadi boneka emas. Untuk sementara, ada 5 petarung top lainnya. Pada saat yang sama, dia juga mengorbankan 9 makhluk abadi lainnya, termasuk Perisiu. Tapi orang-orang ini hanyalah boneka perak. Jian Wushuang bukanlah dewa yang maha kuasa. Lagi pula, dewa kosmik belum dipulihkan, jadi dia hanya bisa mengangkat 5 boneka emas. Hal utama adalah tidak ada teologi perak yang berlebihan. Jika demikian, itu dapat ditingkatkan. Bahkan setelah kesaktiannya menembus 100.000, dia dapat membantu pelindung Dharma Yunhai dan yang lainnya meningkatkan kesaktian mereka. Setelah semua ini selesai, hari yang ditentukan tiba. Moon Shadow Emperor mengumpulkan semua orang di aula utama lebih awal. Selain 3 dari Jian Wushuang, ada 9 Raja Tao. Orang-orang ini bukan murid dari Moon Shadow Great Emperor, tetapi beberapa wajah aneh. Nafas pada tubuh juga berbeda. Seharusnya para Raja Tao petualang dalam kehampaan yang kacau. Adapun mengapa dia tidak menggunakan murid-muridnya, tidak ada yang tahu. Setelah semua orang berkumpul, Moon Shadow Emperor berkata, saya telah menemukan lokasi yang Dingtian dan Peri Pedang, saya akan mengaktifkan teleportasi ruang angkasa, dan saya akan datang ke sekitar keduanya dalam sekejap, dan kemudian saya akan memblokir semuanya. Nafas, dengarkan pesananku sebelum kamu mendekat. Ya, semua orang setuju serempak. Moon Shadow Emperor mengangguk, dan mulai mengaktifkan formasi. Teleportasi luar angkasa sebenarnya adalah teleportasi, dan Kaisar Bayangan Bulan saat ini tidak dapat melakukannya. Jadi hanya bisa mengandalkan ruang untuk menteleportasi arai besar. Namun, susunan teleportasi luar angkasa yang dia gunakan memiliki level tinggi dan merupakan susunan besar yang dapat dipindahkan. Dibandingkan dengan teleportasi, keduanya hampir sama, satu-satunya perbedaan adalah sedikit merepotkan. Bersenandung, formasi besar diaktifkan, dan semua orang menghilang di tempat yang sama dalam sekejap. Meliputi domain kuno laut, kata menutupi laut datang lebih dulu. Itu karena Sage Agung menjungkir balikkan laut saat itu. Itu dinamai iblis kuno itu. Ini adalah kiasan yang diketahui semua orang, tetapi tidak banyak orang yang tahu mengapa laut terbalik Sage Agung disebut laut terbalik. Alasan mengapa saya memberi diri saya kata, laut yang luar biasa. Itu karena di bulan purba ini, ada lautan yang rendah. Lautan ada di bawah tanah dan tidak dapat ditemukan di tanah. Laut yang terkubur disebut laut penutup. Ada banyak jalur untuk memasuki laut tertutup, kecuali jalur ini, tidak mungkin untuk memasuki laut tertutup. Tentu saja, teleportasi dimungkinkan. Bagaimanapun, tutupan laut hanya mengisolasi medan, bukan ruang. Sebagian besar biksu yang biasanya memasuki Fuhai adalah orang biasa. Periode Mahayana adalah yang paling banyak. Jangan anggap Fuhai misterius, tapi nyatanya harta karunnya sangat sedikit. Bab 6440 Laut Luar Biasa. Secara umum, akan baik untuk menemukan beberapa artefak peri yang hilang di dasar laut. Sebagian besar cultivator es yang memasuki lapisan laut akan membunuh monster di laut.
Dikabarkan bahwa ras monster ini mengandung darah iblis kuno, menyerap esensinya dapat memperkuat tubuh. Jadi itu menarik banyak pembangkit tenaga fana. Jika bukan karena alasan ini, mungkin ada lebih sedikit kultivator es di Overlying Sea. Lagi pula, di dalam tanah, tidak ada harta, dan tidak cocok untuk hidup dalam retret. Tapi Yang Dingtian dan Jiang Ni bersembunyi di sini. Karena ada banyak lorong di sini, Anda tidak takut dikepung, dan Anda bisa menyerang dan mundur atau bertahan. Ini adalah tempat persembunyian yang sangat baik. Saat ini, di kedalaman laut, di sebuah pulau kecil yang diselimuti karang, terdapat sebuah bukit kecil dengan sinar matahari yang menyilaukan. Di puncak gunung, seseorang duduk bersila. Di sebelahnya ada pedang suci berwarna hijau tua, dengan cangkang kura-kura tergantung di atasnya, dan ular batu yang sudah dikupas dihubungkan secara seri, seperti gelang fana. Pemilik Excalibur mengenakan jubah putih, dengan 3.000 helai rambut dan sebuah mahkota, penuh semangat kepahlawanan. Alasan kenapa dikatakan penuh dengan kepahlawanan adalah karena master dari Excalibur adalah seorang wanita. Orang ini tidak lain adalah Jiang Ni yang telah lama pergi dari Jian Wushuang. Selama 10.000 tahun, dengan mengandalkan usahanya sendiri, dia telah menguasai ilmu pedang pamungkas selangkah demi selangkah dari puncak periode Mahayana, dan berjalan ke tepi jalan selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, dia juga membuat nama besar di seluruh dunia Guyue. Raja penyelarasan, peri pedang yang bisa melawan kaisar, dan masih bisa merusak keberadaan Raja Tao. Cahayanya membuat Yang Dingtian kewalahan. Itu bahkan melampaui penguasa Tao dari seluruh dunia Guyue. Semua kaisar di istana kuno memperlakukannya sama. Hanya saja untuk beberapa alasan wanita ini selalu memusuhi Guting, dan beberapa pembicaraan damai telah dihancurkan oleh ilmu pedang yang kejam. Jenis keluhan yang tidak diketahui ini adalah yang paling menakutkan. Jiang Ni yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Kebaikan, dia mengangkat alisnya, dan transmisi suara dari lubuk hatinya dikirim ke Yang Dingtian. Ada seorang kaisar datang, hati-hati. Apa? Kaisar ada di sini. Yang Dingtian di ujung sana terkejut, dan bergegas keluar dari gua dan bergegas ke puncak gunung. Jiang Daoyou, apakah itu kaisar di sini? Jiang Ni terlihat sangat tenang, dan berkata dengan tenang, saya tidak tahu, dan saya tidak peduli. Jiang Daoyou, bagaimana jika ada beberapa kaisar lagi? Kamu terluka terakhir kali, akankah kali ini? Meskipun Yang Dingtian juga ingin balas dendam, dia tidak cukup gila untuk mengabaikan kaisar. Menurutnya, selama dia terus membuat masalah di Sea Covering Ancient Territory, itu sudah cukup. Tujuannya adalah untuk menghancurkan formasi istana ilahi berwajah ganda. Adapun untuk melawan kaisar, dia hanya memiliki satu cara untuk melarikan diri. Kekuatan Jiang Ni tidak takut pada kaisar, tetapi dia tidak dapat melawan beberapa kaisar. Kamu dapat memilih untuk pergi, dan aku akan membantumu menjadi ratu. Jiang Ni berkata dengan acuh tak acuh. Tidak peduli bagaimana Yang Dingtian mengatakannya, dia juga pria yang sangat kuat dengan reputasi yang hebat, dan dia masih tidak bisa melakukannya untuk menjadikan seorang wanita sebagai ratu. Rekan Daois, jangan khawatir, aku, Yang, tidak takut mati. Jika tidak perlu, aku tidak akan melepaskan rekan Daois dan langsung pergi. Yang Dingtian mengepalkan tinjunya. Selama bertahun-tahun, kebenciannya tidak pernah hilang. Dia berpikir bahwa mengalahkan Buddha berwajah ganda akan mengakhiri segalanya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa jatuhnya Buddha berwajah ganda akan mengubah dunia kuno menjadi seperti sekarang ini. Jika dia tidak bergegas ke kuil berwajah ganda untuk membalas dendam pada Buddha berwajah ganda tidak akan mengeluarkan harta kekacauan. Tanpa harta karun tertinggi kekacauan, tidak akan ada 6 kaisar, dan tanpa 6 kaisar Guting, kaisar Tanah Suci tidak akan disegel. Ada satu kaisar lagi di Tanah Suci, bahkan jika berita tentang penjebakan guru suci menyebar, ketiga kaisar yang bekerja sama dapat menahan ancaman dari seluruh istana kuno. Semuanya, sebenarnya, itu bisa ditelusuri kembali ke Jian Wushuang. Dengan kata lain, itu adalah keserakahan dari True Monarch Blood Yang. Seorang biksu Mahayana kecil menyebabkan pertumpahan darah ini. Tragedi yang mengubah pola dunia kuno. Dalam 10.000 tahun, banyak raja Tao telah jatuh, dan ada banyak makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun keabadian sejati dapat dianggap kuat dimanapun mereka berada, dunia kuno sangat besar. Setiap domain kuno memiliki sejumlah besar keabadian sejati. Guting menghancurkan 17 domain kuno sekaligus,
dan 7 di antaranya benar-benar dihancurkan. Di antara mereka, keabadian sejati yang jatuh adalah angka yang menakutkan. Belum lagi biksu Mahayana. Selama orang kuat di tanah suci, tidak akan ada yang tersisa. Begitu Anda melepaskannya, itu akan menjadi masalah di masa depan. Guting mampu menjatuhkan 17 domain kuno dengan cepat dengan mengandalkan cara yang kuat. Jika dia tidak dihentikan oleh kedua kaisar, dia pasti sudah lama didorong ke tanah suci. Mustahil, 2 kaisar tanah suci terlalu kuat. Semua memiliki harta bawaan. Di pihak Guting, bahkan jika ketiga Master Guting mengambil tindakan, mereka hanya bisa menekannya. Tapi Guting tidak bisa melakukannya tanpa kekuatan super. Setelah datang dan pergi, mereka menemui jalan buntu. Satu-satunya orang yang dapat memecahkan situasi adalah kaisar yang ditekan oleh istana ilahi berwajah ganda. Dia adalah satu-satunya yang tidak memiliki harta bawaan di tanah suci, jadi dia datang ke domain kuno yang menutupi laut untuk mendapatkan harta yang kacau balau. Guting juga bereaksi dengan cepat dan membuat tata letak dengan cepat. Menekan kaisar top tier 4 yang tidak memiliki harta bawaan. Kaisar ini adalah yang terlemah. Tidak sebagus keduanya di tanah suci sekarang. Lagi pula, kedua kaisar itu tidak hanya memiliki harta bawaan, tetapi bahkan memiliki kekuatan tempur dari kaisar tingkat kelima. Inilah sebabnya mengapa tidak ada penguasa istana kuno yang menjadi lawan. Karena penguasa istana kuno hanyalah yang teratas dari peringkat keempat. Aku tidak takut mengejar dan membunuh, tetapi karena kesulitan kita saat ini, terlalu sulit untuk menembus formasi hebat itu. Wajah Yang Dingtian penuh dengan senja. Jiang Ni mengangkat matanya dan berkata, Yang Dingtian, kamu tidak perlu mengikuti air berlumpur ini. Nyatanya, kamu dipanggang di atas api. Jika kamu terus memakai topeng, suatu hari kamu tidak akan bisa mengambilnya, itu mati. Apa maksudmu dengan ini, rekan Taois? Mata Yang Dingtian berbinar. Pada saat yang sama, ada kepahitan di hati saya. Nyatanya, kamu benar. Kebenciannya benar-benar berakhir setelah kejatuhan Buddha bermuka dua. Akan membalaskan dendam para murid sepenuhnya merupakan masalah rancangan manusia. Dia terlalu sempurna saat itu. Penekanan pada cinta dan kebenaran. Murid-muridnya dimusnahkan oleh lambaian tangan Guting. Dengan kepribadiannya, wajar untuk membalas dendam. Saya juga harus membalas dendam. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga reputasi Anda. Yang paling dihargai Yang Dingtian adalah reputasi, jika bukan karena masalah ini. Bahkan jika dia diminta untuk menyerahkan Chaos Supreme Treasure, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Sangat jelas, kamu memiliki kualifikasi yang bagus, kamu tidak boleh menunda-nunda di sini. Jiang Ni berkomentar dengan tenang. Yang Dingtian mengerutkan kening, dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana dengan rekan Taois Jiang? Tidakkah kamu juga memiliki kebencian? Dan aku dapat melihat bahwa kamu belum terlalu tua, dan kamu mungkin baru berlatih selama 10.000 tahun. Mengapa kamu membawa kebencian dan menyerang Guting? Apakah kamu menyerang Guting dengan segala cara? Petik 2. Saya ingat ketika kami bekerja sama, Anda bertanya kepada saya tentang kuil berwajah ganda, dan lautan awan yang hilang dan penjaga Kifeng. Mungkinkah Anda ada hubungannya dengan mereka? Menghadapi pertanyaan Yang Dingtian, Jiang Ni tampak jauh lebih serius. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan pedangnya yang paling putus asa. Untuk sementara waktu, ingatan itu ditarik. Dari sudut pandangnya, Jian Wushuang mengatur agar dia pergi mengalami dengan Xiang Yang dan yang lainnya, dan kemudian menghadapi pukulan terbesar dalam hidupnya di Gunung Huze. Dia menyaksikan Jiu Chen dan Xiang Yang jatuh satu demi satu untuk menyelamatkannya, tetapi dia tidak berdaya, dan akhirnya pecah dengan pedang yang diajarkan Jian Wushuang padanya. Setelah melarikan diri dari kelahiran, dia tidak memiliki sedikit pun kegembiraan. Mulai panik mencari Jian Wushuang. Karena itu adalah tempat terakhir dia bisa curhat. Tapi tidak peduli bagaimana dia bertanya, dia tidak bisa menemukan Jian Wushuang. Tidak ada berita tentang token panggilan yang tersisa untuknya. Setelah itu, pertempuran yang mengejutkan terjadi di Double Face Divine Mansion. Buddha bermuka dua telah jatuh. Yang Dingtian membunuh semua ahli di istana ilahi berwajah ganda. Dia ingin menemukan Yang Dingtian untuk menanyakan tentang berita itu, tetapi dia terputus oleh aura yang kuat sebelum dia mencapai gunung bermuka dua. Setelah itu adalah serangan Guting di Overlying Sea Ancient Territory. Berita itu langsung diblokir. Dia tidak bisa menemukan apapun. Dalam keadaan linglung,
dia mengikuti arus orang dan meninggalkan domain kuno yang menutupi laut. Perjalanan ini 9.000 tahun. Setelah meninggalkan domain kuno yang menutupi laut, dia mulai berkultivasi dengan putus asa. Karena Jian Wushuang pernah berkata kepadanya, jika suatu hari Anda kehilangan pendukung, itu adalah hari Anda sendiri menjadi pendukung. Dengan kalimat inilah Jiang Ni mulai berlatih dengan putus asa. Dalam pikirannya, ada warisan kendo yang ditinggalkan oleh Jian Wushuang. Dia hampir tidak pernah perlu bertanya kepada seorang guru. Dalam hal sumber daya, karena wilayah kuno utama sedang berperang, dia mulai bergabung dengan Tanah Suci untuk melawan yang kuat di Istana Kuno. Kumpulkan jasa militer dengan imbalan sejumlah besar harta, dan dukung perang dengan pertempuran. Meskipun apa yang dia sadari adalah pedang pamungkas kehidupan, tapi dalam niat pedangnya, ada kematian ekstra. Jalan kematian tidak diwariskan kepadanya oleh Jian Wushuang, tetapi cara yang dia sadari dengan mengandalkan pembunuhan di dalam hatinya. Pedang tertinggi kehidupan dan kematian. Berisi 3 cara pamungkas, hidup, mati, ilmu pedang. Kombinasi dari 3 pedang membuatnya menonjol di medan perang. Pertempuran berulang kali memungkinkannya untuk mengumpulkan pengalaman secara bertahap. Butuh waktu 3.000 tahun baginya untuk menyelesaikan 9 langkah keabadian sejati. Setelah menjadi Raja Tao, dia menyerah berperang di medan perang. Mulai mundur. Baru setelah Tuan Tao disempurnakan dan mencapai tepi Dao, dia tidak akan meninggalkan adat istiadat. Dengan jalan keluar ini, dia mendapatkan gelar Kaisar Semi-Abadi. Dikatakan bahwa dia adalah seorang Kaisar Semi-Abadi, tetapi dia dapat membawa 3 Kaisar untuk bertarung sendirian. Itu sepenuhnya mengandalkan kekuatan Tao untuk bertarung. Karena dia tidak berlatih teknik mata mistik, dia tidak memiliki harta bawaan, dan dia bahkan tidak memiliki tubuh dewa. Dia 5.000 kali tubuh fisik, dan dia masih menggunakan kekuatan keabadian. Di sisi lain, lawan memiliki 10.000 kali tubuh dewa, dan kumpulan harta karun puncak yang kuat, dan dia masih menggunakan kekuatan dewa, dan dia telah berlatih teknik mata mistik. Teknik mata mistik bukanlah teknik terlarang di Istana Kuno, dan hanya bisa dipraktikkan sekali di bawah Kaisar. Kaisar dilepaskan, dan dia bisa berlatih sesuka hati. Oleh karena itu, ketiga Kaisar di Istana Kuno semuanya adalah petarung top tier 3. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang Jiang Ni. Kekuatan tempur ini cukup untuk meremehkan Raja Tao di seluruh dunia kuno. Kaisar biasa akan menundukkan kepala ketika mereka melihatnya. Tentu saja dia tidak takut sama sekali. Satu-satunya hal yang saya takutkan adalah Jian Wushuang juga akan jatuh. Jadi setelah dia memperoleh kekuatan, orang pertama yang dia dekati adalah Yang Dingtian, dan bertanya kepadanya tentang detail pertempuran itu. Tentu saja Yang Dingtian tidak mungkin mengatakannya dengan jujur. Masih membutuhkan kekuatan. Ini adalah manfaat dari kekuatan. Anda dapat membiarkan orang lain berbicara dengan Anda dengan baik, atau bahkan meminta mereka untuk menghormati Anda dengan baik. Dari mulut Yang Dingtian, dia tidak tahu banyak. Tapi hilangnya Guardian Qifeng dan yang lainnya memberinya harapan. Yang Dingtian juga tidak jujur pada saat itu, dan memberitahunya dari samping bahwa orang yang dia cari mungkin disegel di Istana Ilahi berwajah ganda. Jadi Jiang Ni telah berada di domain kuno yang menutupi laut selama ribuan tahun, semuanya untuk menghancurkan formasi besar itu. Hanya untuk melihat apakah Jian Wushuang terjebak dalam formasi. Faktanya, di matanya, Jian Wushuang selalu sangat kuat, dan itu adalah jenis kekuatan yang dapat dengan mudah meninggalkannya, Xiang Yang dan yang lainnya setiap saat tanpa banyak kultivasi. Kekuatannya meningkat pesat, dan itu sangat kuat. Ketika dia berada di dunia biasa, Jian Wushuang berkata bahwa wilayahnya telah jatuh. Saat itu, dia mengira Jian Wushuang mungkin bayi, atau bahkan dewa. Setelah kenaikan, dia merasa bahwa Jian Wushuang mungkin benar-benar abadi. Tapi di Istana Ilahi berwajah ganda, Jian Wushuang mampu mengalahkan penguasa Tao dengan backhand. Memiliki kekuatan seorang kaisar, dia telah berlatih selama 10.000 tahun, dan sekarang dia bisa mengalahkan kaisar. Jika Jian Wushuang masih hidup, dia yakin, dia akan jauh lebih kuat darinya. Setelah mengingat masa lalu, dia mengangkat kepalanya dan melirik Yang Dingtian. Alih-alih menjawab pertanyaan tadi, dia berdiri dengan tenang. Mereka datang. Yang Dingtian tiba-tiba menjadi waspada, tapi tidak bisa merasakan apa-apa. Ketika dia melihat sosok di kehampaan di kejauhan, serangannya juga menyebar dengan sangat luas. Ledakan, tanda seru. Tidak, itu formasi batu.
Yang Dingtian berteriak dengan marah, dan perisai pelindung itu langsung meledak. Lonceng emas besar jatuh, melindungi dia dan Jiang Ni. Haha, 10.000 kali tubuh dewa, kupikir itu bisa menahan susunan pelempar batuku. Tawa liar terdengar, dan Moon Shadow Emperor memegang pisau tajam berbentuk bulan sabit dan perlahan mendarat. Ada beberapa sosok di sekitar. Masing-masing adalah yang terkuat di antara Daujun. Tes-tes, terakhir kali 3 orang tidak diizinkan, kali ini hanya kalian berdua yang ada di sini. Jiang Nixu menunjuk, itu mengungkapkan seorang kaisar bersembunyi di kehampaan di belakangnya. Memaksa pihak lain untuk muncul. Seperti yang diharapkan dari seorang kaisar semi-abadi, energi pedangmu menjadi lebih kuat. Sosok yang muncul di kehampaan tersenyum acuh tak acuh. Auranya mirip dengan Moon Shadow Emperor, juga di tingkat ketiga. Kekuatannya sangat kuat. Meskipun gagal masuk 10 besar di Guting, masih mungkin untuk menggantung ekor. Itu hanya kalah dengan Moon Shadow Emperor. Kakak Ken Nine, jangan bicara omong kosong dengannya, lakukan langsung. Moon Shadow Emperor tidak tahan lagi. Jiang Ni selalu menjadi batu di hatinya, dan jika dia tidak melepasnya selama sehari, dia tidak akan bisa bernapas. Ketika Ken Jiu mendengar kata-kata itu, dia berhenti berbicara omong kosong dan segera bergerak. Hancurkan keputusan, desir. Moon Shadow Emperor juga datang seketika, dan pada saat yang sama mengirimkan transmisi suara ke Jian Wushuang dan yang lainnya, pergi dan jebak Yang Dingtian. Pria ini memiliki banyak trik dan sangat licik, jangan biarkan dia kabur, kamu harus tahan dia. Ketika saya menyingkirkan Immortal Emperor Sun, saya akan datang dan menanganinya. Ya, kerumunan juga bubar satu demi satu, mengelilingi seluruh pulau. Jian Wushuang juga ada di antara mereka. Dia terus menatap Jiang Ni. Berurusan dengan tidak bisa mendeteksi dia. Gadis kecil ini bisa melakukannya. Dia telah menguasai ilmu pedang pamungkas, dan dia sama sekali tidak menentang 2 kaisar besar dan peringkat 3. Siang yang tidak bisa tidak memuji. Jiu Chen tersenyum kecut, dan berkata, mengapa saya merasa bahwa jalan pamungkas ini agak murah? Anda dan gadis kecil ini sama-sama menguasai jalan pamungkas. Hanya yang berjalan adalah Wandao. Meskipun kekuatannya mirip, jalan pamungkas lebih murni, jalan antara kalian berdua akan lebih mudah di masa depan. Hal semacam ini ada hubungannya dengan bakat, jadi kamu tidak boleh iri. Siang yang mengangkat kepalanya dan tersenyum. Jian Wushuang tidak pernah berbicara. Siang Yang dan Jiu Chen baru saja melihat ilmu pedang pamungkas Jiang Ni. Meskipun mereka mengetahuinya sejak lama, setelah melihatnya, keduanya masih terkejut dengan kekuatan tempur Jiang Ni. Hanya Jian Wushuang yang menemukan bahwa Jiang Ni bukan hanya ilmu pedang pamungkas. Awalnya, dia berpikir bahwa Jiang Ni paling banyak akan memegang pedang pamungkas kehidupan. Perpaduan hidup dan pedang membentuk jalan pamungkas. Tapi saya tidak menyangka pihak lain benar-benar menyadari cara hidup yang lengkap, ditambah pedang pamungkas yang lengkap. Ini adalah 2 cara pamungkas. Bukan itu saja, Jiang Ni benar-benar menyadari jalan kematian. Hal yang sama adalah cara pamungkas. Perpaduan ketiganya telah mencapai titik di mana mereka hampir bergabung bersama. Tiba-tiba menyadari 3 cara pamungkas. Ini benar-benar melebihi harapan Jian Wushuang. Dia telah berjalan di benua Dewa Dunia selama beberapa tahun. Saya juga bertemu banyak Tianjiao dalam ruang dan waktu. Misalnya, Hui Qing, mesin Zen yang dia sadari di awal juga sangat istimewa pada akhirnya. Ada juga Sang, dia juga jalan pamungkas. Dalam ruang dan waktu, Tianjiao yang dapat memahami 2 cara pamungkas belum pernah terlihat di antara rekan-rekannya, tetapi ada di antara para pendahulunya. Saat itu, lelaki tua Tianchang memahami 2 cara pamungkas. Ini adalah orang paling berbakat yang dia temui di ruang dan waktu utara. Kecuali dirinya sendiri tentunya. Kemudian, setelah melakukan perjalanan selama jutaan zaman di benua Dewa Alam, dia bertemu lebih banyak lagi dengan Tianjiao. Ada banyak cara pamungkas, dan tidak ada yang aneh sama sekali. Lagi pula, anak-anak dari keluarga seperti Siang yang juga merupakan jalan pamungkas, dan mereka bahkan tidak terlalu memperhatikannya di dalam keluarga, dan mereka masih harus mengandalkan upaya mereka sendiri untuk mendapatkan sumber daya yang relatif sama. Jadi jalan pamungkasnya ada di realem God Continent, paling banyak bisa dianggap sebagai arogansi biasa, dan itu hanyalah batu loncatan untuk menjadi yang kuat. Tapi Tianjiao yang menyadari 2 cara pamungkas itu berbeda. Itu benar-benar kurang. Di dunia tingkat tinggi,
sudah sangat baik memiliki seorang praktisi dari jalan pamungkas. Di alam semesta, jika latar belakangnya bagus, akan ada ribuan Raja Tao dari jalan pamungkas. Di Jun sulit dikatakan, beberapa alam semesta bahkan tidak memiliki kaisar tertinggi. Benua Jishen memiliki bakat yang relatif lebih tinggi. Di beberapa alam semesta yang berbeda, ada tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan secara alami ada banyak jalan pamungkas. Tapi itu juga 2 kali lipat dari alam semesta biasa. Di antara penganut Tao di era yang sama, hanya ada sekitar 1000 orang di alam semesta. Tetapi di antara 1000 Raja Tao pamungkas, kemungkinan biksu yang dapat mewujudkan 2 jalan pamungkas hampir nol. Dari ribuan alam semesta, 1 atau 2 mungkin muncul. Benua Dewa Dunia, terlalu banyak yang tidak berani mengatakannya. Pada saat yang sama, sudah sangat bagus memiliki 1000 Taois yang telah menyadari 2 jalan pamungkas. Tentu saja, setelah akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pasti akan ada banyak orang kuat dengan jalan pamungkas ganda di atas Raja Tao. Namun demikian, begitu dia menyadari 2 jalan pamungkas, dia pasti akan diterima oleh Tuhan semesta alam sendiri. Dan melimpahkan harta harmoni yang paling kuat. Itu juga akan diatur untuk memasuki alam semesta Tuhan semesta alam. Ini akan dihidupkan kembali setelah kegagalan. Menghidupkan kembali Dao Lord itu mudah bagi dewa alam semesta, tetapi sulit untuk membangkitkan Dao Lord tertinggi. Cara pamungkas, penguasa alam semesta akan terluka, dan itu akan menjadi serius. 2 cara terakhir, penguasa alam semesta tidak dapat dibangkitkan sama sekali. Dewa kosmik perlu mengonsumsi kekuatan ilahi dalam jumlah besar untuk menghidupkan kembali satu sama lain. Kekuatan ilahi yang dikonsumsi, diubah menjadi harta, cukup untuk menumbuhkan master alam semesta di alam 7 kesengsaraan. Sumber daya sebesar itu diberikan kepada Dao Jun. Inilah nilai menguasai 2 jalan utama. Tentu saja, ini bukan kebangkitan yang tak terbatas, paling banyak 2 kali, jika Anda gagal kedua kali, maka tidak ada harapan sama sekali. Dulu ada desas-desus bahwa Dewa Kosmik Bintang 7 membantu Taois junior keluarganya bergabung dengan Dao, dan dia dibangkitkan 19 kali, pada akhirnya, Taois itu sendiri merasa malu, langsung menghancurkan kesadarannya, dan menghancurkan dirinya sendiri. Dao Jun dari 2 jalan pamungkas masih seperti ini. Setelah penguasa Tao dari 3 cara pamungkas dilepaskan, mereka akan direnggut oleh Dewa Kosmos untuk menerima mereka di benua Dewa Alam. Karena di seluruh benua Jishen, di antara para Raja Tao rekan-rekan saya, paling banyak ada 2 atau 3 Raja Tao yang dapat mewujudkan 3 cara pamungkas. Jian Wushuang telah menemukannya sebelumnya, dan itu adalah penguasa Tao di wilayah rahasia ruang waktu tertentu di wilayah tenggara benua Jishen. Bakatnya adalah yang terkuat yang pernah ditemui Jian Wushuang. Bahkan dibandingkan dengan diri aslinya, saya yakin. Karena Tuan Tao itu, ketika dia hampir bergabung dengan Dao, tubuh ketuhanannya telah meningkat 100.000 kali lipat. Kekuatan tempur asli saja bisa menyaingi perampokan. Ada banyak peluang di tubuhnya, hanya peluang Tuhan semesta alam, ada beberapa macam peluang. Dia juga keturunan langsung dari keluarga Dewa Kosmik, setelah menguasai 3 cara pamungkas, dia langsung direkomendasikan oleh keluarga Dewa Kosmik kepada Dewa Kosmik Bintang 8 yang sangat kuat, dan menjadi murid langsung dari Dewa Kosmik itu. Pada awalnya, Jian Wushuang melewati wilayah Dewa Kosmik itu, dan karena dia adalah Dewa Kosmik Bintang 8, dia berinisiatif untuk berteman dengannya, dan baru kemudian dia bertemu dengan kejeniusan tiada taraf itu. Saya juga merasa sangat mengagumkan. Meskipun cara ekstremnya sendiri sangat istimewa, ia bisa menjadi lebih kuat seiring perkembangannya, dan peran membantu kiri di tahap awal lebih besar. Cara pamungkasnya berbeda. Ini adalah seri pamungkas, cara terkuat. Kekuatan tempur secara alami meningkat dengan sangat cepat. Sekarang saya melihat bahwa Jiang Ni telah menguasai 3 cara pamungkas. Tidak bisa tidak bahagia untuknya. Bakatnya tidak lebih lemah dari Jiang Sang, juga tidak lebih lemah dari Dewi Ruang dan Waktu Bulan Kuno. Bahkan lebih kuat dari Hui Qing. Meskipun Hui Qing sekarang adalah dewa alam semesta, jalan di depan mungkin akan sulit. Pada awalnya, dia mampu mengimbanginya, tetapi menjadi sangat sulit di tahap selanjutnya. Menjadi Dewa Kosmik Bintang 7 sudah menjadi puncak, dan mencapai bab terakhir dari Dewa Kosmik adalah batasnya. Dewa Ruang dan Waktu, itu adalah hambatan yang dapat mengubah kualitas seorang biksu bahkan lebih daripada bergabung dengan Tao.
Terlalu sulit bagi para pembudidaya benua Jishen untuk menembus kemacetan ini. Kecuali para penguasa alam semesta, dan bahkan dewa alam semesta, sulit bagi manusia untuk naik ke langit untuk menjadi dewa ruang waktu hanya dengan berkultivasi dari titik lemah. Peluang Hui Qing tipis, tetapi putrinya Jiang Ni memiliki potensi besar. 3 cara pamungkas saling melengkapi. Selama Dao berhasil, yang dipupuk oleh Kaisar adalah fondasi tubuh dewa, selama ada harta. Setelah menjadi penguasa alam semesta, hal utama yang harus dihadapi adalah malapetaka ilahi. Malapetaka di alam semesta tidak sulit bagi para beku dari jalan pamungkas. Terlebih lagi, Jiang Ni juga merupakan pengontrol dari 3 cara pamungkas. Masalah terbesar yang harus dihadapi sebenarnya adalah kesengsaraan Tuhan. Ini sama dengan Jian Wushuang. Mereka semua menghadapi malapetaka Tuhan. Jiang Ni, biarkan aku secara pribadi menguji kekuatanmu saat ini. Jian Wushuang berani berpikir untuk bergerak. Saat ini, langit di sekitarnya tiba-tiba menyusut dan mulai berubah. Ada harta karun yang datang. Semua orang terkejut, dan kemudian dengan cepat mundur. Tapi cahaya yang berkedip-kedip mengelilingi ratusan juta mil, dan butuh waktu untuk melarikan diri. Apa yang terjadi? Kaisar Mun Shadow bertanya dengan heran, apakah itu harta kekacauan? Saat mereka bereaksi, cahaya besar menyinari langit dan bumi. Pintu cahaya besar muncul di kehampaan. Suara ledakan datang dari dalam pintu. Sebuah pintu mengejutkan penonton. Ketika Jiang Ni melihat pintu ini, senyuman keluar dari sudut mulutnya. Ini dia, yang Ding Tian tidak tahu siapa itu, dia berseru, kamu yang mengaturnya. Dia tidak menyangka Jiang Ni bersembunyi di sini dan bahkan menghubungi bantuan asing. Dan juga seorang kaisar. Anda harus tahu bahwa Kaisar Tanah Suci saat ini bertanggung jawab atas dunia kuno utama. Tidak mungkin untuk datang ke sini. Di seluruh dunia kuno, selain Kaisar di sisi Tanah Suci, hanya ada Kaisar di Istana Kuno. Yang Ding Tian langsung mengerti bahwa Jiang Ni telah menarik Kaisar Guting. Ken Jiu dan Mun Shadow Emperor juga cepat mengerti. Kaisar di gerbang kuno kemungkinan besar adalah Kaisar di halaman kuno mereka. Tentu saja, mungkin juga Kaisar dari alam semesta lain, tetapi kemungkinannya terlalu kecil. Dunia domain kuno berdenting, dan beberapa Kaisar datang. Bahkan penguasa Tao di dunia kuno pergi mencari nafkah, dan tidak ada yang peduli dengan urusan dunia kuno. Dengan kata lain, Guting dan Tanah Suci bersaing untuk ortodoksi. Berpura-pura menjadi hantu. Kaisar Bayangan Bulan mengambil inisiatif untuk bergerak, dan bila bulan di tangannya berkedut dengan liar, langsung menuju ke gerbang kuno Guangyao. Aku ingin melihat siapa kamu. Di dalam halaman kuno, ada 10 kaisar. Hanya ada beberapa dari 3 peringkat teratas. Tidak ada yang memiliki harta di tingkat harta bawaan. Namun, tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang tidak mempublikasikannya setelah mendapatkannya. Jika itu adalah kaisar tingkat ketiga, dengan harta bawaan di tubuhnya, kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi ada batasnya. Jangan melangkahi. Jika itu adalah kaisar tingkat ketiga, ada kemungkinan besar itu dapat dipromosikan ke puncak tingkat ketiga. Jadi Mun Shadow Emperor tidak takut, dia bergegas, mengayunkan Moonblade, dan menebas lurus ke atas. Kekuatan ilahi yang agung, menyapu sekeliling dalam sekejap. Gemuruh, tanda seru. Moonblade dan Gumen menyerang dengan suara memekakkan telinga. Tubuh ilahi Kaisar Bayangan Bulan yang bergetar-bergetar, tetapi Gumen benar-benar baik-baik saja. Belum lagi membuka, tidak ada gerakan sama sekali. Mun Shadow Emperor diam-diam berkata, tidak ada kerugian, itu adalah harta bawaan, dan stabil seperti Gunung Tai, tidak peduli bagaimana saya menyerang, saya tidak dapat mengguncangnya. Tapi kekuatan di dalam gerbang kuno telah menindas dirinya dan Ken Jiu. Jangan khawatir tentang itu, hadapi saja peri pedang itu. Lagi pula, jika lawan tidak keluar, paling banyak mereka akan menggunakan harta untuk menekan kekuatan mereka. Tidak banyak ancaman juga, bahkan lebih baik jika Anda muncul. Bahkan jika dia tidak bisa memenangkan Kaisar Abadi Zun, dia bisa mengungkapkan identitasnya sebagai pengkhianat. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu bukan kerugian. Tapi yang tak seorang pun dari mereka harapkan adalah gerbang kemuliaan tiba-tiba bergetar sesaat, dan seekor binatang aneh berwarna perak muncul. Setelah beberapa saat, binatang itu bergetar lagi dan berubah menjadi 2 kepala. Napas di atas sangat mirip dengan boneka di belakang Seng Suese. Dalam waktu singkat, jumlah binatang aneh berlipat ganda.
Dari satu kepala menjadi 100. 100 boneka binatang asing dengan lebih dari 10.000 kekuatan gaib. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Ya Tuhan, di mana gerbang kuno ini terhubung? Itu semua batas Tao, sebanding dengan kekuatan tempur Kaisar. Bahkan Jiang Ni tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan berkata, orang ini benar-benar memiliki beberapa trik, dia dapat memanggil begitu banyak monster perak. Yang Dingtian tercengang, kekuatan bertarung masing-masing boneka hampir sama dengannya. Sepertinya saya sangat berlebihan. Aduh, binatang aneh itu melolong dan bergegas menuju Ken Jiu dan Moon Shadow Emperor. Dao Lord yang dibawa oleh Moon Shadow Emperor tersebar dan melarikan diri. Sebuah boneka dengan ratusan ribu kekuatan ilahi. Mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Sekarang boneka menjebak Ken Jiu dan Moon Shadow Emperor. Kemudian Immortal Emperor Zun membebaskan tangannya. Jika Anda menyerang mereka saat ini, sama sekali tidak ada jalan keluar. Lagi pula, ini adalah orang kejam yang bisa melawan Kaisar tingkat ketiga. Pengikut Tao lainnya melarikan diri. Hanya 3 dari Jian Wushuang yang berdiri di tempat. Kakak Wushuang, biarkan aku mencoba dulu. Xiang yang menyentuh pergelangan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, di Menara 9 penjara, mereka tidak memiliki tekanan untuk merusak lautan awan setiap hari. Hari ini, saya hanya mencoba dengan gadis kecil ini, Jiang Ni, untuk lihat betapa kuatnya dia. Oke, Jian Wushuang tidak terburu-buru, karena dia tahu bahwa kekuatan tempur Xiang yang jelas bukan lawan Jiang Ni. Kekuatan tempur superfisial Jiang Ni sudah berada di puncak peringkat ketiga. Pasti ada cara tersembunyi. Meskipun Xiang yang juga merupakan jalan pamungkas, dan tubuh dewa juga telah dikuasai sebelumnya, kekuatan dewa sangat kuat, dan dia memiliki warisan dari kehidupan sebelumnya, dan dia memiliki metode rahasia tingkat kosmiknya sendiri. Tapi dia hanyalah jalan pamungkas. Meskipun sama dengan Jiang Ni, itu adalah ilmu pedang pamungkas. Tetapi ada perbedaan antara hidup dan mati. Hati-hati, Jiang Ni sangat kuat, jangan dipukul sampai mati olehnya. Jian Wushuang tidak bisa tidak mengingatkan. Meski kekuatan tempurnya saat ini sangat kuat, namun tidak cukup kuat untuk menyelamatkan orang dari Jiang Ni dalam sekejap. Xiang yang mengerutkan kening, dan berkata dengan ketidakpuasan, kamu memandang rendah orang. Setelah berbicara, dia menghunus pedangnya dan naik. Kekuatan ilahi juga meledak sepenuhnya, langsung meningkat dari 10.000 kali menjadi 30.000 kali. Giliran pertama dari teknik rahasia mata dewanya telah selesai. Bekerja sama dengan teknik rahasia tingkat kosmiknya sendiri, kekuatan ilahi meledak 3 kali. Sudah kuat, 30.000 kali kekuatan ilahi, ditambah kendo pamungkas. Ada beberapa lawan di antara kaisar tingkat ketiga. Jiang Ni juga memperhatikan pria kuat misterius yang tiba-tiba pecah, dan berdiri untuk melawan. Tapi tepat setelah pertarungan, saya tidak bisa tidak terkejut. Kekuatan orang ini sebenarnya sebanding denganku, dan dia juga seorang Daoist Lord. Tanda seru. Petik 2. Ini adalah bagian yang mengejutkan Jiang Ni. Di antara peringkat yang sama, belum lagi sebanding dengannya, sangat sedikit yang bisa menangkap pedangnya. Bagaimana Anda tidak terkejut bahwa seorang raja Tao dengan kekuatan tempur yang sama tiba-tiba muncul sekarang? Ken Jiu dan Moon Shadow Emperor, yang bertarung dengan kawanan perak di kehampaan, juga melihat Xiang yang meletus, dan langsung bertepuk tangan. Meskipun saya tidak tahu mengapa Xiang yang begitu kuat, lebih baik daripada membiarkan Jiang Ni melarikan diri secara langsung. Ledakan, ketika keduanya berhadapan untuk pertama kalinya, mereka masing-masing menderita banyak luka. Xiang yang terkejut dari lubuk hatinya, dia tidak tahu bahwa Jiang Ni telah menguasai 3 cara pamungkas. Kalau tidak, saya tidak akan meminta masalah. Aku baru saja mencoba yang terbaik, tetapi dia hanya terluka ringan. Ini benar-benar keterlaluan. Dia berpikir bahwa ketika Jiang Ni berada di periode Mahayana, dia bahkan tidak bisa bergerak dengan tangannya sendiri. Akibatnya, ternyata menjadi pertandingan sekarang. Kuncinya adalah dia masih berjuang. Adapun Jiang Ni, apalagi terlihat santai, sama sekali tidak ada tekanan seperti dia. Jiu Chen, yang berada di sela-sela, melihat bahwa Xiang yang sangat tak tertahankan, dia tidak bisa menahan diri untuk mencibir, apa yang kamu lakukan? Kamu dihancurkan seperti ini oleh seorang gadis kecil. Di sini saja, jika kamu masih ingin bergabung dengan Tao, kenapa kamu tidak kembali ke dunia fana untuk menikahi seorang istri dan punya anak dan menjadi manusia? Xiang yang sudah sedikit tertekan,
tetapi setelah mendengar ejekan Jiu Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk melawan. Kamu bajingan tua, jika kamu memiliki kemampuan, turun dan coba, dan lihat berapa banyak pedang yang bisa kamu tahan. Menyaksikan pertarungan antara keduanya, tangan Jiu Chen terasa gatal. Segera, sosok itu turun di puncak gunung. Coba dan coba. Setelah berbicara, dia menamparnya dengan telapak tangan. Ini adalah metode rahasianya dari Myriad Dao Emperor. Kekuatannya luar biasa, tetapi setelah menunjukkan keterampilan rumah tangganya, dia menyadari bahwa Jiang Ni tidak berada di bawah tekanan apapun. Dia bahkan dengan mudah menolak telapak tangan. Tampaknya acuh tak acuh. Faktanya, Jiang Ni bahkan lebih terkejut di dalam hatinya. Ini dia satu lagi. Kekuatannya tidak lemah. Sekarang keduanya mulai bergabung. Dari menekan Xiang Yang hingga ditekan. Jiang Ni tetap acuh tak acuh. Di langit yang jauh, Jian Wushuang melihat semua ini dan tidak terkejut. Karena Jiang Ni pasti menyembunyikan kekuatannya. Kekuatan tempurnya jauh dari sesederhana kekuatan Raja tingkat 3. 3 cara terakhir, selama Anda berlatih dengan sempurna, mencapai ujung jalan. Bahkan jika tidak ada tubuh dewa, tidak ada kekuatan dewa. Sumber kekuatan murni dapat dibandingkan dengan perampokan. Kecuali jika Jiang Ni tidak benar-benar memahami hidup dan mati. Hanya saja jalan pedang telah mencapai kesempurnaan. Namun, meski begitu, dengan kerjasama hidup dan mati, kekuatan tempur tier 4 masih ada. Melihat Jiang Ni yang 1 lawan 2, ternyata Jiang Ni mulai mengalami beberapa perubahan saat ini. Dalam niat pedangnya, kematian terkandung. Arti kematian naik, langsung menekan Jiu Chen dan Xiang Yang. Kekuatan tempur Jiang Ni juga naik ke tingkat keempat. Adegan ini mengejutkan semua orang. Termasuk Kaisar di dalam gerbang kuno. Dia sebenarnya masih menyembunyikan kekuatannya. Kekuatan tempur Kaisar tingkat 4, dia sebenarnya memiliki kekuatan tempur Kaisar tingkat 4, dan dia bahkan meminta bantuanku. Kaisar Bayangan Bulan dan Kenjiu juga terkejut, binatang aneh yang awalnya ditekan tidak membuat mereka merasakan tekanan. Ledakan pertama Xiang yang membuatnya merasa penuh harapan, dan kemudian ledakan Jiu Chen membuatnya berpikir dia akan melewatkannya kali ini. Ternyata Kaisar Kuasi Abadi yang luar biasa berbakat ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Kekuatan tempur yang sebanding dengan Kaisar tingkat 4 meletus. Sapu Jiu Chen dan Xiang yang secara langsung. Selama Anda membebaskan tangan Anda dan menangani mereka berdua, ditambah monster raksasa perak ini, keduanya pasti akan jatuh di sini. Memikirkan hal ini, Kaisar Moon Shadow segera mengeluarkan sebuah token. Duke Long, selamatkan aku. Dia tidak ragu-ragu dan langsung pergi ke transmisi suara. Saat berikutnya, Kaisar Guting yang menjaga kuil bermuka 2 membuka matanya. Itu adalah gunung tanpa akar. Itu adalah gunung bermuka 2 yang asli. Di puncak bukit, seorang lelaki tua dengan rambut merah dan 2 tanduk naga di kepalanya. Sepasang matanya memiliki niat bertarung yang tak ada habisnya. Setiap gerakan sudah cukup untuk membuat langit dan bumi menyerah. Di sini menekan pembangkit tenaga Kaisar tingkat atas atau bahkan puncak tier 4. Guting secara alami mengirimkan kekuatan mutlak untuk menjaga di sini. Dia adalah Duke Long, kecuali Raja Abadi di Guting. Dia yang terkuat, 3 Raja Agung Guting yang abadi. Generasi pertama Raja Abadi Yuanzheng Xianzun adalah Kaisar pertama umat manusia, dan juga Kaisar urutan keempat pertama umat manusia. Dialah yang mengakhiri zaman setan kuno. Pada saat yang sama, dia membimbing Raja Peri Raksasa di era kekuasaan. Duke Long juga datang dari masa ini. Bahkan kebangkitannya jauh lebih awal dari Yuanzheng Tianzun. Saat itu, belum ada surga, hanya nama kolektif umat manusia. Duke Long berasal dari keluarga naga, milik leluhur ras naga. Pada hari-hari awal ketika Yuanzheng Tianzun mendirikan pengadilan surgawi, dia bergabung dengan pengadilan surgawi. Pada saat itu, Yuanzheng Tianzun hanyalah seorang abadi sejati 9 langkah, dan Duke Long sudah menjadi Raja Tao. Ini adalah kekuatan pertempuran pertama yang paling awal di Istana Surgawi. Belakangan, Yuanzheng Tianzun bangkit. Duke Long juga menjadi kaisar, tetapi Yuanzheng Tianzun terlalu memukau, menutupi kekuatan Duke Long. 2 Raja Abadi di belakang pengadilan surgawi keduanya adalah murid Duke Long. Apakah itu 3 makhluk abadi sejati yang berbakat atau penguasa istana kuno saat ini? Mereka harus menyebut Duke Long sebagai mentor. Guting mengirim orang seperti itu untuk duduk di sini, itu tidak menghina nama Adipati Long. Ling Xiao, aku akan keluar sebentar,
kamu jaga formasi dengan baik. Suara Duke Long sangat agung. Di inti formasi, seorang anak laki-laki seperti anak laki-laki menjawab dengan hormat, jangan khawatir, Duke Long, serahkan saja tempat ini kepada Ling Xiao. Duke Long mengangguk dengan tenang, lalu melangkah maju dan meninggalkan istana ilahi berwajah ganda. Tapi saat Duke Long pergi, Boy Ling Xiao mencibir. Sisi lain, terpesona oleh laut, Jiang Ni membunuh dua makhluk abadi dengan satu pedang. Xiang Yang dan Jiu Chen tidak bisa mengangkat kepala karena dipukuli. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam, siap menyerang lagi. Hasilnya terganggu lagi. Nafas yang mengerikan datang dari langit. Kabut merah pekat turun dalam sekejap, langsung menuju ke gerbang kuno. Kabut menyelimuti gerbang kuno dalam sekejap, dan boneka perak itu langsung terbunuh oleh keterkejutan. Emperor Moon Shadow dan Ken Jiu tertangkap. Sosok kekar melangkah keluar dari kabut merah. Ini adalah lelaki tua yang mendominasi. Dia adalah Guting Longgong. Karakter yang cukup membuat semua biksu di dunia kuno memanggil leluhur tua. Karena saat dia lahir, dia seumuran dengan Mo kuno. Lihat Duke Long, Moon Shadow dan Ken Jiu memberi hormat dengan hormat. Jangan melihat fakta bahwa Moon Shadow Emperor membentuk faksi di istana kuno, dan bisa disebut sebagai 10 kaisar teratas. Tapi dibandingkan dengan Duke Long, pasukannya bukan apa-apa. Duke Long memandang mereka berdua, dan berkata dengan tenang, kali ini aku tidak menyalahkanmu, dunia kuno kita yang telah menghasilkan orang yang luar biasa, kamu tidak bisa menghentikannya. Setelah berbicara, sosok itu turun ke bawah. Kaisar di dalam gerbang kuno ingin menghentikannya, tetapi dia tidak memiliki keberanian. Bahkan jika dia muncul, dia bukan tandingan Duke Long berdasarkan gerbang kuno. Terlebih lagi, ada Yu Ying dan Chan Jiu dua kaisar besar 3 tingkat di sampingnya, yang cukup untuk menghentikannya. Jiu Chen dan Xiang Yang, yang ditolak, melihat lelaki tua berambut merah yang tiba-tiba muncul, dan tahu bahwa itu adalah lelaki kuat dari Guting. Hei, Pak Tua, ini bukan urusanmu, lebih baik kau keluar. Xiang Yang sama sekali tidak takut. Duke Long juga tidak menanggapi, dan memukul mundur Xiang Yang dengan pukulan biasa. Matanya tertuju pada Jiang Ni. Teman-teman Taois, menurutku karmamu tidak memiliki perseteruan darah dengan Guting. Mengapa kamu ingin menghentikan tujuan besar Guting? Jiang Ni memegang Excalibur terbalik, melayang di udara, matanya dingin. Itu tidak ada hubungannya dengan Guting, aku hanya ingin menerobos formasi istana ilahi berwajah ganda. Duke Long mengerutkan kening, dan bertanya dengan ragu, bisakah Anda memberi saya alasan? Menemukan seseorang, sesederhana itu, ini sangat penting bagiku, Jiang Ni berkata dengan tegas. Duke Long tersenyum, pria tua yang mendominasi yang selalu serius tersenyum dan melambaikan tangannya, mudah bagiku, aku bisa membantumu. Tuan Long, ini, Kaisar Bayangan Bulan terkejut, keduanya ingin berhenti, tapi dia terpaku oleh mata Duke Long. Tapi kau harus berjanji padaku satu syarat. Jiang Ni berkata dengan tenang, syarat apa? Masuk ke pengadilan kuno dan bantu dunia kuno untuk menyelesaikan pendahuluan terakhir dari ortodoksi. Ortodoksi, ini penting. Jika tidak ada benar atau salah dari dua sistem Taois saat ini, itu akan mempengaruhi fondasi dunia kuno. Semakin cepat Taoisme bersatu, semakin cepat jumlah orang kuat akan bertambah. Ortodoksi Tanah Suci saat ini jelas bengkok. Harus ada perubahan. Duke Long tidak membela benar atau salah, dia hanya ingin membuat dunia kuno lebih kuat. Karena tidak ada peluang di dunia kuno yang layak diperjuangkan. Sedemikian rupa sehingga orang-orang kuat dari dunia lain itu tersenyum kecut dan menggelengkan kepala setelah melihat metode kultivasi di wilayah kuno. Jika Tanah Suci menempati seluruh dunia kuno, maka hanya beberapa eksistensi kuat yang akan muncul, dan akan sulit bagi yang kuat di bawah Kaisar untuk menonjol. Guting ingin mengubah status quo ini. Itulah yang dikatakan Duke Long tentang tujuan besar. Jiang Ni juga cukup berpengetahuan, setelah mendengar penjelasan Duke Long. Sepertinya memikirkan Wei Jiuxian yang dia temui di dunia manusia saat itu. Dia sangat mirip dengan Duke Long. Saat itu, Jiang Ni hanya bisa mengagumi seseorang seperti Wei Jiuxian. Status quo mendapatkan kekuatan, dan dia bertemu lagi dengan Wei Jiuxian di dunia kuno. Tanpa ragu, dia langsung setuju. Setelah mendengar ini, Duke Long tersenyum dan berkata, kalau begitu ayo pergi, aku akan membuka formasi istana ilahi berwajah ganda dan membiarkanmu masuk sendiri.
Belum lagi membiarkan Jiang Ni memasuki formasi, bahkan jika Guting diberikan kepada Jiang Ni. Duke Long juga bersedia, karena dunia ini milik yang kuat. Jiang Ni adalah seorang Raja Tao, dan kekuatannya tidak lemah. Setelah bergabung dengan Dao, dia pasti akan lebih kuat dari Guru Suci. Pada saat itu, seluruh dunia kuno akan menjadi milik Jiang Ni. Guting hanya disimpan sementara. Para pihak mencapai kesepakatan, abaikan sisanya, sepertinya tidak ada orang lain. Yang Dingtian seperti badut, kaisar di dalam gerbang kuno tidak mengucapkan sepatah kata pun. Xiang Yang dan Jiu Chen mengirimkan suara ke Jian Wushuang. Jian Wushuang berdiri tegak di kehampaan, menunjuk ke suatu titik, air laut di seluruh lautan yang tertutup bergolak. Dia akan bergerak, dia peduli tentang tujuan besar di dunia kuno. Aku juga tidak akan mengurusnya. Tapi Jiang Ni berbeda, dia ingin secara pribadi menguji kekuatan Jiang Ni. Menyadari ada yang tidak beres, Duke Long segera menoleh untuk melihat Jian Wushuang. Ini adalah orang yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Pengadilan kematian, tembakan Duke Long segera. Jian Wushuang menyeringai, menghadap bayangan tinju besar Duke Long, sosoknya berubah menjadi boneka emas. 50.000 kali kekuatan suci tiba-tiba meningkat, dan Duke Long ditekan hanya dengan satu jari. Moon Shadow Emperor benar-benar tercengang, saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia ditekan oleh Jian Wushuang. Dan 9 kaisar yang cacat, serta kaisar di dalam gerbang kuno, semuanya ditekan. Tubuh Dewa Emas, di antara orang-orang yang hadir. Selain Jiu Chen dan Xiang Yang yang mengetahui detail Jian Wushuang, ada orang lain yang mengenali identitas boneka emas tersebut. Itu adalah kaisar di gerbang kuno. Boneka emas. Dia benar-benar mengorbankan hidupnya untuk menjadi boneka emas. Mungkinkah masih ada klan mata dewa yang kuat di dunia kuno? Kaisar di dalam gerbang kuno berseru. Sayang sekali dia benar-benar tertekan sekarang dan tidak bisa bergerak. Jian Wushuang berubah menjadi boneka emas dengan 50.000 kali kekuatan dewa. Tapi ketika dia mendarat di depan Jiang Ni, ada baju perang ekstra gelap di tubuhnya. Itu adalah perubahan daun dunia. Meskipun daunnya dipetik dari pohon dunia, di dalamnya terkandung kehidupan individu. Milik tanaman hidup, sama seperti Wan Liu Shenmu, tapi daun pohon dunia saat ini terlalu lemah, dan kekuatan suci mereka hanya 10.000 kali lebih kuat. Hampir tidak sebanding dengan harta bawaan, tetapi kekuatan tempurnya pasti setingkat kaisar tingkat keempat. Karena tingkat kehidupannya terlalu tinggi. Tingkat kehidupan pohon dunia tidak kalah dengan binatang dunia. Tingkat kehidupan yang terkandung dalam daun secara alami tidak sebanding dengan kehidupan di langit berbintang. Siapa kamu? Jiang Ni tertegun. Dia bahkan tidak tahu kapan dia menyinggung keberadaan seperti itu. Balik dan tekan Duke Long. Setidaknya puncak Orde keempat, atau bahkan Kaisar Orde kelima. Mungkinkah itu Holy Lord? Saya khawatir hanya guru suci yang memiliki kekuatan tempur ini. Tidak peduli siapa aku, pukul saja aku. Jian Wushuang berubah serta suaranya. Tapi alasan ini agak dibuat-buat. Dia membuka mulutnya lagi dan berkata, apakah kamu tidak benar-benar ingin menyelamatkan ibumu? Kalahkan aku, dan kamu dapat menemukan ibumu. Benar saja, kata-kata itu harus diucapkan sampai titik sakitnya. Setelah Jiang Ni mendengarnya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan pada awalnya, dan kemudian asalnya tiba-tiba naik seketika. Jejak kehidupan bergetar. 3 asal benar-benar terbuka. Kekuatan tempur tiba-tiba menembus kaisar peringkat 5. Jian Wushuang tidak menganggapnya aneh. Karena itu jauh lebih buruk. Jauh dari cukup. Ledakan. Tanpa basa-basi, Jiang Ni mengangkat tangannya dan memotong kekosongan dengan pedang. Desir. Jian Wushuang tidak bersembunyi, mengangkat tangannya dan menghancurkan energi pedang, mendengus dingin, terlalu lemah, dengan kekuatan kecil ini, mencoba menyelamatkan ibumu di luar kendali. Setelah selesai berbicara, dia menendang keluar, dan Jiang Ni terbang terbalik dan jatuh ke air laut yang gelap. Setelah beberapa saat, itu terbang lagi. Jian Wushuang tidak memberi lawan waktu untuk bereaksi, dan membuat gerakan lain, dengan 50.000 kali kekuatan dewa, yang sudah berada di level puncak. Itu hanya merusak Jiang Ni. Asal lawan semakin kuat dan kuat. Menembus level kaisar tingkat kelima sudah berada di level kaisar tingkat 6. Ini masih belum cukup, itu harus lebih kuat. Mengandalkan mempelai wanita di dalam hatinya, Jiang Ni mengepalkan pedang yang patah dengan tangan gemetar. Bersenandung, dia mengangkat tangannya dan menegakkan pedang ilahi di depannya.
Hidup dan mati menciptakan reinkarnasi. Dengan ilmu pedangku, lihat ketulusanku. Pedang samsara. Ketika Jian Wushuang mendengar kata-kata itu, ingatan dan semangat juang yang kuat tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Ini adalah keahlian uniknya. Pedang kehidupan, pedang kematian, pedang reinkarnasi. Pada saat ini, itu direproduksi dengan sempurna oleh Jiang Ni. Tapi dia telah menjadi lawan yang ingin mengambil langkah. Jian Wushuang merasa bahwa perasaan ini sangat aneh. Menyatukan kedua tangannya, dia juga merasakannya. Tubuh emas yang tak terkalahkan. Ini adalah metode Hui King saat berada di Dijun. Saat Anda menurunkan alis, Anda adalah King Kong yang tak terkalahkan. Membunuh. Jiang Ni meraung dengan marah. Kota. Jian Wushuang meraung dengan suara rendah. Kedua belah pihak masing-masing menggunakan gerakan mereka sendiri. Pedang melawan Buddha. Kedua belah pihak bermain melawan satu sama lain. Dunia kehilangan warnanya. Seluruh 9 surga yang menutupi laut hancur. Sejak saat itu, tidak lagi tertutup oleh laut. Tapi lautan yang sebenarnya. Seluruh domain kuno yang menutupi laut benar-benar hancur. Ledakan. Di dunia yang runtuh, sosok Jian Wushuang menghilang. Dia bahkan pergi dengan Jiu Chen dan Xiang Yang. Setelah gerbang kuno kehilangan penindasannya, ia juga langsung melarikan diri. Duke Long meninggalkan Fu Hai dengan Jiang Ni yang tidak sadarkan diri dan yang lainnya. 3 hari kemudian, berita bahwa domain kuno yang menutupi laut telah rusak menyebar ke seluruh dunia domain kuno. Pada saat yang sama, kaisar yang ditekan di istana ilahi berwajah ganda juga dibebaskan. Boy Ling Xiao memberontak. Kaisar yang tertekan kembali ke Tanah Suci, membawa bocah Ling Xiao bersamanya. Hanya saja Boy Ling Xiao sedikit menyesalinya. Karena dia benar-benar dapat menghancurkan dunia, biarkan kaisar itu melarikan diri, dan kemudian kembali ke Guting sendirian. Terus menyamar, sekarang dia telah mengekspos dirinya dengan sia-sia. Awalnya ada 108 domain kuno. 36 dari mereka dihancurkan karena iblis kuno. Sekarang ada yang rusak lagi. Tapi kali ini Guting mengantarkan penyelamatnya sendiri. Jiang Ni, eksistensi yang tak tertandingi. Lalu bagaimana jika kaisar yang melepaskan Tanah Suci? Kali ini, Guting menang. Duke Long juga menjadi pahlawan besar Guting lagi. Adapun 3 dari Jian Wushuang. Dia tidak bertemu langsung dengan Jiang Ni. Sebaliknya, dia mengikuti gerbang kuno dan pergi ke domain kuno tempat Tanah Suci berada. Domain kuno abis. Seperti namanya, dunia kuno ini berada di jurang maut. Bukan di dasar jurang. Sebaliknya, serangkaian koridor jurang dibuka di sekitar dinding gua jurang. Panjangnya ratusan juta mil dan lebarnya jutaan mil. Tingginya 90.000 mil. Meski ada beberapa jejak, kekuatan di jurang sangat kuat. Sangat cocok bagi para beku untuk berlatih.